Wa amma kaunus sani'i huwallahu ta'ala wahdahu la syarika lahu falaisa mustafadan minad dalil li anna ghayata ma yustafadu minhu wujudus sani. Wa amma kaunus sani'i, dan adapun bermula adanya pencipta, huwa bermula sani Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Huwa bermula sani Allahu, itu Allah Ta'ala, halnya maha nur Allah, wahdahu halnya maha tunggal Allah, la syarika tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah. Falaisa kabar kaum, falaisa itu maka bukanlah kaunus sani'i mustafadan itu yang diambil minad dalili dari dalil. Jadi adanya sani', adanya pencipta, Allah yang menciptakan, Allah sang pencipta, Allah khalik. Nah, adanya Allah itu bukan diambil dari dalil, ada dalil, ada Allah. Bu. Karena nanti pertanyaannya, mana dalilnya Allah itu ada, ini adanya makhluk. Itu kalau makhluk nggak ada, ini nggak diambil dari dalil. Kenapa? Li'anna ghayata ma yustafadu minhu wujudus sani. Li'anna ghayata ma, karena bahwasannya puncak perkara, yustafadu yang diambil minhu dari ma, wujudus sani'in adalah adanya pencipta. Karena puncak apa yang diambil dari dalil adalah wujudus sani'. Puncaknya perkara yang diambil minhu dari perkara itu wujudus sani', adanya pencipta. Bal bahkan minar rusul, jadi adanya sani bukan dari dalil, tapi dari rasul-rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Jadi Allah mengutus rasul, memilih orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia agar menyembah Tuhan yang esa. Jadi kita kenal Allah itu bukan karena langit dan bumi, tapi karena Allah mengutus para rasul. Jadi nggak perlu dalil juga, ya udah Allah itu mah ada dan Allah itu pencipta yang hak untuk disembah. Karena segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin semua yang ada ini nongol sendiri. Kalau dia nongol sendiri berarti dia ada diadakan oleh ketiadaan. Kan tadinya nggak ada. Ada tidak ada. Kemudian tiba-tiba ada, ya ada tidak ada kan sama. Artinya ya ada nggak masalah, nggak ada nggak masalah. Kalau umpama ini ada dengan sendiri, oh berarti tadinya nggak ada. Kemudian sekarang ada, oh berarti yang mengadakan ada ini adalah yang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa mengadakan sesuatu yang ada? Yang mengadakan yang ada pasti yang udah lebih dulu ada, yang kita sebut dengan wajibul wujud. Bab ada ini.
Wa bayanu dzalika, dan bermula penjelasan itu, penjelasan wa amana ya wa amma kaunus sani'i wallahu ta'ala wahdahu la syarika la falaysa mustafa dan minad dalil bal minar rusuli alaihi musallatu wassalamu annahu itu bahwasanya kelakuan idza sabata itu apabila telah tetap apa wujudus soni'i adanya pencipta, apabila telah tetap adanya pencipta, karena akal gorizi, akal tidak menerima kalau tidak ada soni, tidak ada pencipta. Al-munazzahi, yang dibersihkan anin naqaisi, dari segala kekurangan. Al-mausufi, yang disifati bisifatil musahhihati, dengan sifat-sifat yang mengesahkan lil ijadi, untuk ijad. Wa annahu, dan bahwasanya sani' wahidun itu esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu itu maujud bagi sani'. Wa ja'atir rusulu, dan datang para rasul. Al muayyadatu, yang diperkuat bil mu'jizati, dengan mu'jizat. Al-mutsabbitati, yang menetapkan, atau al-mutsbitati, yang menetapkan, lisidqihim, bagi benarnya para rasul. Mukhbirina, halnya, hal ya, hal dari domik. Mukhbirina, halnya mengabarkan mereka, anna dzalika shani'a, akan bahwasanya itu pencipta, al-wahida, yang esa, alladzi, yang la syarika, tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah. Ismuhu, Allahu, ismuhu itu bermula, itu ya khabar anna. Ismuhu itu bermula, namanya soni, Allahu itu Allah. Jadi kita kenal Allah bukan karena kenal kita ngarang-ngarang, karena Rasul utusan Allah yang menyampaikan pencipta kita itu, pencipta alam semesta itu namanya Allah. Langit ada enggak? Ada. Bumi ada enggak? Ada. Percaya enggak kalau ada dengan sendirinya? Enggak percaya, karena sesuatu itu enggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan. Oh, berarti yang mengadakan itu alias pencipta itu berarti harus lebih dulu ada daripada yang diadakan, yang diciptakan. Maka sang pencipta ini harus lebih dulu ada, wajibul wujud. Jadi nggak sah kalau Tuhan itu punya tanggal lahir. Iya, nggak sah Tuhan itu lahir di bumi. Kalau Tuhan itu lahir di bumi, berarti bumi ini lebih dulu dari Tuhan. Berarti Tuhan itu terlambat.
Jadi lebih dulu makhluk daripada logika mana yang bisa menerima itu? Di mana-mana yang namanya pencipta harus lebih dulu daripada yang diciptakan. Duluan Toyota apa duluan Jepang? Duluan Honda apa duluan Jepang? Masa Honda dulu baru Jepang nongol? Jepang dulu, baru ada Honda. Gitu. Masa Tuhan lahir di bumi? Masa Tuhan ada tanggal lahirnya? Masa Tuhan dilahirkan? Tuhan dilahirkan. Nanti saya melahirkan siapa? Namanya Tuhan. Namanya Tuhan. Terus dia ada siapa yang nyiptain? Kan Tuhannya baru lahir. Iya. Khuliqu gitu ya. Apa tuh? Khuliqu apakah apa? Hah? Watur. Terus saya nggak hafal. Jadi yang namanya Tuhan itu kan prestasinya mencipta, dan pasti dia ada sebelum mencipta. Yang kita sebut dengan wajibul wujud. Secara logika tidak diterima kalau Tuhan itu tidak ada. Nah, Tuhan itu dinamakanlah Allah. Jadi Allah itu nama untuk zat yang wajibul wujud. Allah itu nama wajibul wujud. Makanya ini lafzul jalalah bahasanya, lafaz yang mulia, lafaz Allah mah lafaz nama. Sehingga ada orang yang mengatakan nggak boleh minta sama nama, tawasul silahkan. Walillahil asmaul husna, fad'uhu biha. Tawasul dengan asmaul husna. Nggak boleh minta sama nama Allah. Sehingga ada yang mengatakan bismillah itu kalau baknya isti'anah, baknya minta tolong, maka isminya itu majaz. Artinya saya minta tolong dengan yang bernama Allah. Jadi minta tolongnya dengan zat yang bernama Allah, bukan minta tolong kepada nama Allah. Nggak boleh minta tolong sama nama. Hanya sini katakan anadzalika soni, bahwasanya itu pencipta, al-wahid yang esa, alladzi la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Ismuhu Allah, namanya Allah. Siapa yang ngasih tahu? Rasul. Yang ngasih tahu? Rasul. Makanya kata Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Allah nggak ngebeda-bedain semua rasul. Maksudnya apa? Risalah dakwanya nggak dibedain, semuanya membawa ajaran tauhid. Semuanya membawa umat untuk menyembah kepada Tuhan yang hak, Tuhan yang berhak disembah. Bukan menyembah kepada sesuatu yang enggak hak untuk disembah. Ada yang menyembah pohon disembah. Ketika dia ditiup angin ngegubrak, maksudnya Tuhan punya kuasa. Sampai suatu waktu ada orang kafir lagi nyembah berhala, tiba-tiba berhalanya dikencingin oleh binatang kalau nggak salah. Langsung dia berpikir, ini Tuhan gua yang gua sembah dikencingin binatang, nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa Tuhan nggak bisa? Berarti bukan Tuhan yang sebenarnya gitu. Akhirnya percaya dengan Islam, masuk Islam. Jadi mau bagaimana kalau kita tidak membangun logika yang benar, ya nggak bisa ketemu. Tapi ini kan absolut, benaran yang absolut, terang benderang, lebih terang daripada matahari. Ketika orang menuhankan selain Allah itu enggak hak, menuhankan matahari. Ya, matahari malam kagak ada. Jadi
Jadi kalau lu takut sama matahari, maksiatnya malam aja. Malam kan nggak kelihatan matahari. Iya. Atau siang tapi lagi mendung. Masa Tuhan kalingan sama awan nggak berkutik. Ketelan malam hilang, ya enggak hak. Ada yang menyembah pohon, ya pohon lah. Ada umurnya kan pohon, walaupun setua apapun dengan satu pengetahuan ilmu ketahuan. Wah ini pohon umurnya 3000 tahun, ini pohonnya ketahuan. Berarti kan ada umurnya, berarti ada permulaannya. Dan begitu ditebang nggak bisa berontak ini. Hai menyembah berhala, dewa-dewa. Ya kalau pakai logika yang normal nggak bakalan percaya. Ini rata-rata orang kafir itu masuk Islam karena logika yang normal. Lain orang murtad karena ekonomi yang kagak normal. Jadi bukan dalil yang menetapkan adanya pencipta, tapi Rasul yang menyampaikan ada pencipta yang namanya Allah. Kana dzalika dalilan qati'an ala anna dzalika sani ismuhu Allah. Kana adalah apa dzalika itu. Mana nih? Kana adalah dzalika itu anna dzalika sani al-wahid. Karena zalika adalah itu ja'atir rusul kesitu ya. Karena adalah itu datangnya Rasul yang diperkuat dengan mukjizat, yang ditetapkan kejujuran dan kebenaran mereka. Mereka mengabarkan bahwasannya itu pencipta yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya, namanya Allah. Dalilan itu adalah dalil qati'an yang kotek, dalil yang pasti, udah putus dah, udah ingkrah kalau pengadilan mah nggak bisa diganggu gugat. Ala anna dzalika shani'a, atas bahwasanya itu pencipta, ismuhu Allahu, itu adapun namanya shani Allahu Allah. Fala yu'lamu, maka tidak diketahui apa zalika itu shani namanya Allah, illa kecuali ba'da maji'ir rusuli, setelah datangnya para rasul. Setelah datangnya para rasul baru umat manusia mengetahui bahwasanya ada pencipta yang absolut, yang wajibul wujud, yang bersih dari segala sifat kekurangan, yang tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, namanya Allah. Dan itu diketahui setelah datangnya Rasul. Karena la madkhala, tidak ada tempat masuk, lil akli bagi akal, fit tasmiyati, di dalam memberi nama. Akal nggak bisa mereka-reka. Ini langit bumi ada yang menciptakan, ini ada pencipta. Siapa ya namanya ya? Kita kasih nama yuk. Bisa kita kasih nama ini Tuhan. Apa namanya ya? Nggak ada nama. Jadi yang menamakan Allah ya Allah. Yang menamakan dirinya Allah adalah Allah. Allah yang kemudian diwahyukan kepada para nabi dan rasul.
Kama fil hadithi, sebagaimana keterangan di dalam satu hadis, alladzi yang rawa telah meriwayatkan hu akan hadis siapa? At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, yaitu hadisnya ittaqullaha fa innallaha fatihul lakum wasani'un. Ittaqullaha, takutlah kamu semua kepada Allah. Nabi bilang takutlah kepada Allah, berarti ada Tuhan yang wajib disembah, namanya Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, fatihun, itu yang membuka, lakum, bagi kalian, wasani'un, dan yang menciptakan. Takutlah kepada Allah karena Allah yang membuka bagi kalian, wasani', dan yang menciptakan kalian. Fatanabbah, maka sadarlah kamu, maka ambillah peringatan olehmu, lihadhil mas'alati, untuk ini masalah. Apa itu? Wahia, dan adapun masalah, anna tasmiyata sani'i, bahwasanya penamaan pencipta atau yang menamakan penamaan pencipta bilafzil jalalati, itu dengan lafaz jalalah. Bahwasanya tasmiyatus sani, penamaan pencipta dengan lafzul jalalah, wa huwa wahidun, wa huwa, dan adapun sani, wahidun, itu tunggal, la syarika, tidak ada sekutu, itu maujud lahu, bagi sani, la tustafadu, itu khabarnya ya, khabar anna, la tustafadu, itu tidak diambil apa tasmiyah, illa, kecuali diambilnya minar rusuli, dari para rasul. Jadi bahwasanya penamaan pencipta dengan lafzul jalalah, penamaan pencipta dengan Allah, itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak diambil kecuali dari para rasul. Jadi nama Allah itu bukan rekayasa, bukan karangan, bukan nama yang disepakati oleh orang banyak. Udah Tuhan kita namakan Allah, enggak. Tapi dari para rasul. La ilaha illallah, rasul yang mengajarkan. Rasul dari mana? Dari Allah, kan utusan Allah. Tidur Bang. Wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujud ta'ala, li'anna al-alam qabla wujud kana mungkinan wujuduhu wa adamuhu ala haddin sawa. Wa wujuduhu wallahu a'lam.